beberapa kawan-kawan di LP2M juga sudah men-share ini. Kegiatan ini juga kita fasilitasi dengan sertifikat ya, supaya ada nilai tambah begitu untuk karir kita. Nah, saya ingin mengantar sebenarnya kita pingin Pak Rektor memberi kita semacam insight atau insight baru ya, atau pengetahuan baru soal bagaimana sebenarnya sebagai seorang akademisi, seorang dosen bisa betul-betul membangun integritas akademik kita yang tidak hanya menjadi contoh bagi mahasiswa kita, tetapi contoh dan teladan bagi umat Islam, terutama di Sulawesi Utara. Nah, kalau kita membaca beberapa media ya, begitu banyak kejadian-kejadian yang saya kira memiriskan hati, banyak pelanggaran-pelanggaran akademik yang terjadi di beberapa kampus, terutama di kampus-kampus besar di negara kita, dan ini tentu mencoreng nama baik akademisi di dunia internasional ya, terutama ketidakpercayaan dunia akademik internasional kepada akademisi Indonesia. Nah, tentu ini juga menjadi bagian atau konsen kita di LP2M bagaimana mempersiapkan penelitian dan pengabdian masyarakat kita yang secara integritas tidak diragukan lagi. Alhamdulillah Pak Rektor dan melalui Pak Warek 1 sudah memfasilitasi kita di kampus ada tools untuk atau alat ya untuk mendeteksi plagiarisme atau similarity karya kita supaya lebih lebih objektif, lebih bisa dipercaya begitu. Tetapi jauh dari itu saya kira tentu itu hanya tools yang dipersiapkan, tetapi jauh dari itu adalah moral akademik kita atau akademik morality tentu perlu senantiasa kita tingkatkan. Nah, kita berharap dari Pak Rektor sebagai orang yang tentu menjadi senior kita di kampus. Saya lihat perjalanan beliau di kampus sudah hampir 20 tahun lebih ya. Beliau berkarir di kampus kita dan beliau menjadi rektor. Sebentar lagi mungkin kita doakan beliau menjadi guru besar ya di kampus kita, dan tentu pengalaman beliau sebagai seorang akademisi dari sejak S1 sampai PhD beliau melanglang buana baik di Asia, di Australia, di Eropa, bahkan di Amerika. Tentu kita ingin menggali lebih jauh sebenarnya bagaimana kita sebagai seorang dosen, terutama kita yang muda-muda ini secara konsisten mempertahankan identitas kita sebagai seorang akademisi, tentu tidak by instan ya, karena sekarang ini apalagi dengan era publikasi ilmiah sekarang ini orang kemudian begitu sangat bernafsu ingin menjadi profesor, mohon maaf dalam tanda kutip, tetapi menghalalkan begitu banyak cara ya. Nah, saya kira ini tentu kita sebagai seorang akademisi di IAIN Manado dan sebagai seorang sarjana muslim, saya kira menjadi contoh bagi masyarakat kita, apalagi kita minoritas misalnya di Manado, tentu perlu membekali diri kita dengan moralitas akademik ya, untuk membangun integritas akademik, integritas pribadi kita sebagai personal akademisi dan tentu internal kampus kita IAIN Manado. Saya kira ini pengantar dari saya secara singkat. Kita beri kesempatan kepada Pak Rektor untuk menyampaikan materinya, sekaligus nanti mungkin para partisan bisa berpartisipasi, tidak hanya mungkin bertanya, tapi melakukan refleksi kritis atau refleksi internal secara personal sebagai seorang akademisi. Pada Pak Rektor kami persilahkan dengan hormat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih saya kepada Ketua LP2M dan semua dari LP2M yang menginisiasi kegiatan pengajian LP2M yang menurut saya sangat penting ya. Jadi sebagai akademisi kita harus selalu merefresh atau melakukan banyak hal untuk kaitan semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan akademik, terutama LP2M dan seluruh akademisi misalnya. Tetapi menurut saya tadi disebutkan pengalaman-pengalaman di luar itu kesuksesan suatu acara itu tidak pernah ukuran itu banyak orang. Jadi saya tidak pernah menganggap
sukses kegiatan badminton karena banyak yang bermain, tidak. Jadi tidak pernah ukuran utama suatu kegiatan itu sukses karena banyak orang. Tapi kegiatan itu sukses karena dia konsisten, karena itu dianggap penting. Jadi kalau main badminton itu harus konsisten karena kita ingin tujuannya sehat, bukan untuk cari juara, bukan untuk begitu juga kegiatan akademik itu konsisten karena kita ingin tahu ada perubahan-perubahan. Jadi bukan dari jumlahnya tapi konsistensinya itu yang diperlukan. Dan pengalaman saya di luar negeri itu kegiatan-kegiatan itu bisa 3-5 orang satu bidang itu sekian, tapi semua yang hadir itu adalah betul-betul di bidangnya yang mereka minati. Jadi menurut saya itu yang sebagai akademisi jangan pernah menganggap banyak orang itu ukuran sukses, itu tidak pernah. Tapi konsistensi dalam melakukan sesuatu. Saya diminta untuk bicara tentang momentum tahun baru. Jadi saya akan bagi file yang saya bisa kita lihat di sini. Momentum tahun baru Islam 1442 Hijriah dan integritas akademik. Jadi pengantar sedikit dulu ya, sebelum kita masuk ke integritas akademik. Kita bicara tahun baru Islam selalu dikaitkan dengan hijrah. Hijrah itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hijrah itu bisa berarti meninggalkan sesuatu yang tercela kepada sesuatu yang lebih baik. Atau bisa juga hijrah itu berarti proses peralihan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi tahun baru itu selalu bicara ke hal yang lebih baik. Bagaimana kita hijrah ke tempat yang lebih baik. Ada juga yang mengkategorikan hijrah fisik dan hijrah hati. Jadi bagaimana hijrah itu bukan hanya fisiknya pindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi hatinya itu dari satu hati yang kurang baik menjadi hati yang lebih baik. Atau yang sekarang populer yang sudah sering didiskusikan juga hijrah berpakaian. Jadi hijrah itu artinya bagi muslimah itu adalah berpakaian hijabi. Nah, dalam konteks LP2M ini kita hijrah ke akademik yang lebih berintegritas gitu. Jadi bagaimana kita bisa hijrah ke sebagai akademisi yang lebih berintegritas. Nah, sebelum kita masuk ke integritas akademik itu, kita sebagai akademisi, profesionalisme kita itu sebenarnya di bidang pendidikan. Akademisi itu keahliannya di bidang pendidikan. Jadi kalau kita kemudian profesional di bidang usaha dagang, ini agak ini kita akan kesulitan. Jadi sebenarnya profesi kita itu di bidang pendidikan atau di bidang usaha dan lain-lainnya. Meskipun ada orang bilang semua bidang, tapi kalau kita lihat nanti sekarang kita profesionalisme itu harus spesialisasi di satu bidang. Jadi sebagai akademisi, sebelum kita bicara tentang integritas akademik, kita bicara tentang bahwa profesionalisme kita itu di bidang pendidikan. Makanya menurut saya dosen-dosen atau guru itu ketika dia pensiun, maka seharusnya karena dia profesional di bidang pendidikan, dia harusnya ketika pensiun tetap mengajar gitu. Bukan berkebun, bukan yang lain, bukan di bidang usaha, karena apa? Karena profesionalnya. Tapi sekali lagi ini pilihan pribadi. Tapi kalau kita bicara tentang jalur, maka jalur akademisi itu sebenarnya di bidang pendidikan. Dan kalau diharapkan tentu saja sebagai utama fokusnya itu sampai setelah pensiun pun harusnya di bidang pendidikan. Nah, yang kedua bukan hanya kita akademisi itu profesionalisme di bidang pendidikan, kita sebenarnya apa yang membedakan dosen atau profesional bidang akademisi dengan yang bukan akademisi itu adalah bagaimana kita bisa memberikan cara menuntut ilmu. Jadi tugas dosen guru yang baik itu kalau dia profesional itu adalah dia bisa membagi strategi dalam pengembangan ilmu. Ilmu itu berkembang karena setiap guru dosen itu selalu membagikan cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Maka kita lihat kalau di teknologi itu lebih enak. Jadi film 3 dimensi
dikembangkan dari 2 dimensi, dari 1 dimensi. Nah, sekarang film 4 dimensi sudah ada. Kalau 3 dimensi itu kita terkesan dalam suasana lingkungan yang filmnya ada, misalnya ada terciprat air, lalu kita kena airnya gitu. Itu baru 3 dimensi. Nah, kalau 4 dimensi karena sudah dikasih tahu cara berkembang dari 1 dimensi, kedua 3 dimensi, keempat dimensi, kita sudah seolah di dalamnya, bukan hanya lingkungan di luar kita, tapi secara umum kita langsung merasakan seolah di dalam, terlibat secara langsung dalam film itu misalnya. Nah, kalau 5 dimensi lagi, karena sekali lagi karena sudah dikasih tahu cara pengembangan ke 4 dimensi, yang ahli ke 4 dimensi bisa mengembangkan ke 5 dimensi dan seterusnya. Jadi hebatnya seorang dosen itu atau akademisi itu adalah orang yang bisa memberitahu cara pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu ini sumbernya dari mana, sehingga kita bisa mengembangkannya. Maka metodologi itu yang sangat penting dalam pengajaran, bukan produk pengetahuannya. Jadi mana ilmu yang benar, ABC, bukan hasil ABC, produk hasil akhir ilmu itu yang penting, tapi bagaimana mendapatkan ABC itu, sehingga ABC itu berkembang bisa menjadi D, E, F, dan seterusnya. Jadi ini yang biasa kurang jadi fokus akademisi. Kita terkadang bukan mengajarkan strategi cara pengembangan ilmu pengetahuan, tapi hasil ilmu yang sudah produk hitam putih. Lalu orang kalau salah kalau produknya berbeda. Nah, yang selanjutnya, akademisi itu bukan hanya profesional di bidang pendidikan, bukan hanya tahu cara menyampaikan, mengembangkan pengetahuan, tapi juga dia mengembangkan secara umum yang tridharma perguruan tinggi. Nah, yang terakhir yang sangat penting dalam konsep saat ini adalah bahwa pengetahuan yang berkembang yang kita promosikan dalam kita laksanakan dalam tridharma perguruan tinggi itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jadi kita harusnya di masyarakat sebagai akademisi itu adalah bagian dari solusi masalah, solusi yang bisa menyelesaikan masalah di masyarakat, bukan malah kalau sebaliknya menambah masalah di masyarakat. Jadi akademisi itu tahu masalahnya apa, tahu cara menyelesaikan masalahnya, dan seterusnya. Sehingga sebagai akademisi ini yang keempat ini yang paling berat, yang dituntut bahwa setiap akademisi itu selalu memberikan solusi di tengah masyarakat terhadap persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat. Lalu bagaimana bisa seorang akademisi sukses atau tidak? Ini hanya pengantar untuk integritas akademik. Orang yang sukses akademisi itu adalah orang yang memang fokus waktunya untuk riset itu. Jadi kalau orang akademisi yang sudah menjabat ya sulit untuk fokus karena waktunya sudah dibagi untuk yang lain. Nah, padahal peneliti-peneliti kita yang sukses itu adalah yang memang dalam banyak kesempatan dia itu riset. Kalau dalam bahasa sejarah Islam dulu, rihlah, berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, bahkan meninggalkan keluarga untuk mendapatkan ilmu, baik ilmu keagamaan atau sekarang itu dalam rangka penelitian. Jadi memang kalau supaya kita lebih religius spiritual itu kita harus bertahanus, beriktikaf. Kalau kita ingin ahli akademisi itu memang kita harus, waktu kita riset itu harus penting, harus disediakan. Tidak bisa sambilan. Lalu yang kedua, kita akan lebih sukses kalau kita fokus ke satu bidang. Jadi sulit bagi orang itu bisa menguasai semua karena sekarang ilmu itu sangat spesialisasi dan sangat detail, maka orang akademisi yang sukses itu adalah akademisi yang dia fokus di satu keahlian yang dia sangat detail, sangat rinci, sangat paham di satu bidang itu dibandingkan orang lain. Yang selanjutnya dia sukses karena dia rajin mendiseminasi, menyampaikan hasil penelitiannya itu dalam seminar, konferensi di jaringan-jaringan akademisi, sehingga setiap orang yang tahu penelitian dia akan dikenal di kelompok-kelompok konsorsium keilmuan tertentu. Pokoknya kalau bidang itu dia dan dikenal karena konferensi termasuk karena publikasinya. Nah, yang terakhir menurut saya yang akademisi yang sukses itu ya lebih mengutamakan kualitas. Jadi dia orang akademisi itu kualitas
publikasi dan kualitas penyajiannya itu lebih tinggi ketimbang kuantitasnya. Nah, sekarang baru kita masuk ke integritas akademik. Saya akan berikan contoh-contoh yang saya ambil dari internet, yang kemudian contohnya dari saya. Jadi, salah satu yang menarik di sini adalah integritas akademik itu adalah apakah dia mau menolak kompromi atau tidak. Dia mau berkompromi atau tidak. Nah, kalau dia menolak kompromi, berarti dia integritasnya tinggi. Kenapa dia menolak kompromi? Nah, saya contohkan dalam akademisi itu kita bisa dipengaruhi oleh politisi atau partai. Jadi saat ini pilkada atau sebelumnya pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah, itu para peneliti bisa saja diminta untuk kompromi dengan hasil penelitian survei para calon. Jadi lembaga-lembaga survei itu sangat kompromi lah. Kalau jadi sama seperti ahli hukum, dia bisa mencari celah-celah hukum, menjadi konsultan hukum bagi orang yang bisa mengelak dari hukuman tertentu yang lebih tinggi, maka ahli-ahli politik juga bisa menjadi konsultan politisi dan partai untuk bisa menggolkan, memberikan pencitraan kepada seorang calon atau satu partai agar terlihat populer berdasarkan hasil penelitian. Dan itu banyak terjadi. Jadi kalau satu lembaga survei dikasih dana 2 miliar, lalu kemudian bagaimana supaya partai A hasilnya itu lebih tinggi dibandingkan partai B, maka bisa melakukan penyesuaian metodologi. Nah, penyesuaian metodologi itulah kemudian membuat partai A dianggap lebih tinggi ketimbang partai B. Tetapi kalau metodologinya berubah, itu kemungkinan hasilnya akan berbeda. Nah, disinilah kompromi lembaga survei atau para peneliti atau akademisi yang kemudian mengorbankan integritas akademiknya untuk promosi atau untuk kompromi dengan pihak sponsor. Kita bisa juga kompromi dengan intelijen. Jadi peneliti atau akademisi itu bisa dipengaruhi oleh badan intelijen untuk menghasilkan sesuatu atau mencari informasi tertentu. Jadi kita bisa ditawarkan sponsor untuk meneliti sesuatu yang sangat rahasia. Ini sering terjadi digunakan oleh badan intelijen. Lalu kita sebagai akademisi menganggap itu penelitian biasa, padahal ternyata atau kita diharapkan bisa menggali informasi tertentu dari informan kita kemudian digunakan oleh badan intelijen untuk bagi kepentingan tertentu yang lain. Jadi bisa saja di topik-topik yang membahayakan negara. Jadi beda antara peneliti atau akademisi yang melakukan wawancara terhadap informan dengan badan intelijen itu sebenarnya tidak jauh beda bagaimana mendapatkan informasi. Tetapi kemudian beberapa dosen saya pernah menyampaikan itu, dia bisa saja kita dimanfaatkan untuk kepentingan intelijen mata-mata yang kita sendiri tidak tahu. Tetapi pada intinya kita diharapkan mengorek informasi tertentu. Yang selanjutnya kompromi itu bukan hanya dari sponsor tadi, politisi partai, dari badan intelijen, bisa juga dari perusahaan. Jadi kalau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam misalnya, kita bisa disponsori oleh perusahaan tertentu sehingga hasil penelitiannya menunjukkan hal-hal positif promosi tertentu dari perusahaan tertentu karena memberikan dana, kemudian menjadi integritas kita itu dipersoalkan. Tapi bukan hanya integritas akademik atau kompromi itu bukan hanya bersumber dari sponsor, ada juga pertimbangan ideologi. Jadi penelitian itu dipengaruhi oleh ideologi-ideologi tertentu yang melatar belakangi peneliti, sehingga dari awal itu hasilnya sudah ada. Jadi yang sekali lagi penelitian ini tidak salah. Jadi kalau saya tidak mengatakan penelitian ini salah, saya hanya mengatakan bahwa itu hasilnya dipengaruhi oleh ideologi atau pemikiran yang sudah populer yang selanjutnya penelitian itu membuktikan ideologi yang sudah populer itu. Ini bisa
bisa ditelaah lebih jauh. Apakah kemudian contoh-contohnya itu dalam penelitian-penelitian keagamaan, apakah nilai-nilai keagamaan itu yang kemudian secara sosial dianggap berbeda, kemudian dipaksakan sehingga sesuai dengan nilai-nilai ideologi semua agama yang bisa saja terjadi di semua agama. Dan itu mempengaruhi juga. Termasuk juga kompromi kita itu terhadap kepentingan. Jadi bukan hanya dipengaruhi oleh sponsor, ideologi, tapi juga kepentingan. Jadi semua peneliti-peneliti dari ormas tertentu selalu menghasilkan hasil penelitian yang mendukung kebijakan ormasnya. Nah, akhirnya itu kesannya ya integritas peneliti dari ormas itu tidak bisa diragukan. Konflik of interest gitu, konflik kepentingan. Tidak mungkin peneliti dari ormas A akan mengatakan sesuatu yang negatif terhadap ormasnya. Nah, karena itu konflik kepentingan terjadi di kalangan akademisi yang kemudian terikat dengan satu kepentingan organisasi, agama, suku, dan seterusnya. Nah, itu yang pertama. Jadi integritas akademik itu bisa dijawab seberapa jauh kita mau kompromi terhadap faktor-faktor di belakang kita atau tidak. Saya lanjut. Nah, yang kedua saya ambil juga dari internet, saya tinggal memberikan contoh. Integritas akademik itu yang pertama, kita conduct honest research. Jadi akademisi itu harus melakukan penelitian yang jujur. Jadi sama dengan yang tadi disampaikan, kompromi kita terhadap suatu kepentingan atau tidak. Jadi kalau dari awal kita tidak jujur bahwa penelitian ini memang ditujukan untuk mempromosikan satu partai, ya kita harus dari awal jujur. Banyak juga kejujuran riset yang lain yang diperlukan untuk dijawab terlebih dahulu sebelum kita melakukan penelitian. Apakah kalau di konteks IAIN Manado, apakah kita ini penelitian di IAIN Manado di LP2M ini untuk hanya mendapatkan anggaran penelitian atau untuk memang kita mendalami satu disiplin ilmu yang kita kembangkan, sehingga kita tidak mungkin risetnya itu. Jadi kalau saya lihat riset IAIN Manado itu, si A itu melakukan hal yang sama dari 5 tahun belakangan, tidak ada perkembangannya. Jadi jika itu muncul, maka dikhawatirkan ini hanya sekedar mendapatkan dana penelitian karena tidak ada pengembangan dari waktu ke waktu. Yang kedua dari sebelah kiri itu, don't falsify data. Kita tidak boleh sama sekali kalau ingin disebut peneliti yang berintegritas atau akademisi yang berintegritas, kita tidak boleh merubah-rubah data, menyesuaikan data dengan teori. Jadi ini menjadi dilema dalam banyak hal. Dalam penelitian misalnya S3, kita kemudian menggunakan satu teori. Lalu ketika kita menggunakan satu teori, kita turun ke lapangan, kita mendapatkan data yang berbeda. Lalu supervisor kemudian menyuruh kita mencari data yang sesuai dengan teori. Nah, berarti ini bermasalah integritas kita. Nah, pengalaman saya di pengalaman pendidikan saya itu, data itu yang penting, teorinya yang harus dirubah. Jadi data itu menyesuaikan teori. Kalau kita betul yakin data yang kita dapatkan data yang warna merah, maka teorinya menyesuaikan dengan data, bukan sebaliknya. Jadi data itu sangat penting, data yang kita dapatkan di lapangan itu sangat penting, tanpa harus kita rubah-rubah, modifikasi, menyesuaikan dengan teori yang kita gunakan. Jadi banyak orang kemudian memaksakan data sesuai teori, sehingga kalau begitu ya akhirnya tidak ada hal yang baru dari penelitiannya, karena hanya ingin memudahkan penulisan sehingga disertasi atau hubungannya dengan supervisor aman dan berlanjut ke ujian dan seterusnya. Tapi pada intinya sebenarnya kita tidak boleh merubah data. Meskipun sebenarnya data itu bisa beragam. Jadi ketika kita turun ke lapangan sebagai akademisi, kita bisa menemukan banyak data-data. Nah, dari situlah kemudian kita bisa memilih-milih data. Tapi jangan pernah merubah data.
Jadi data itu beragam, lalu kita bisa pilih sesuai dengan yang kita butuhkan, tapi yang tidak boleh yang kita masukkan tadi adalah falsify data atau katakanlah merubah data, menyalahkan data yang tidak kita inginkan. Selanjutnya respect knowledge. Nah, respect knowledge itu berarti kalau kita paham dulu dengan pengetahuan yang sudah ada. Jadi seperti yang saya sampaikan, kalau kita ingin mengembangkan film 3 dimensi, kita harus sangat menghargai film 2 dimensi. Kita harus paham, sadar atau menyadari kenapa bisa eksis dimensi 2 supaya kita bisa mengembangkan keilmuan yang kita ingin kembangkan. Nah, begitu juga di ilmu-ilmu sosial. Ilmu-ilmu sosial yang sudah muncul, itu kita harus sangat hargai kenapa teori-teori itu muncul dalam konteks-konteks tertentu dengan data-data yang mendukung konteks-konteks tadi, sehingga lahirnya teori-teori yang sebelumnya. Setelah kita pahami itu, baru kita bisa kemudian mengembangkan ke yang berbeda, konteksnya berbeda, waktunya dan teorinya yang lebih meningkat dengan konteks yang baru. Tetapi sekali lagi itu sangat penting, kita harus respect knowledge, respect orang yang bisa menjelaskan sesuatu dengan rinci di bidangnya sehingga kita paham, itu membantu kita dalam memahami sesuatu yang sudah mapan. Jadi kita bisa memahami kenapa ini bisa terjadi dan seterusnya. Yang selanjutnya side sources, di sini ya kita seperti yang saya lakukan juga di sini, sumber academic integrity dalam bentuk pensil atau bolpen ini bersumber dari website yang saya cantumkan di bawah ini. Jadi selanjutnya credit other ideas, ya kita harus hampir sama kalau site sources kita mengkredit, menghargai ide orang lain dalam bentuk tulisan. Nah, kita juga menghargai ide-ide orang yang bisa saja membantu kita dalam memahami banyak hal. Jadi jangan pernah melihat ide orang negatif saja. Jadi selalu ada sisi positif dari setiap ide dalam konteks yang tepat. Lalu yang terakhir di sini do original work. Do original work itu artinya kita jangan mengambil karya orang lain yang kemudian kita klaim sebagai pekerjaan kita. Nah, ini yang terakhir, slide terakhir, ini hampir sama. Jadi kalau kita lihat penjelasan integritas akademik di banyak website yang kita temukan di Google atau di tempat-tempat lain, pada intinya integritas akademik itu bicara tentang di sini yang bagian kiri itu tanggung jawab. Jadi kita sebagai akademisi harus bertanggung jawab dalam menguraikan, melakukan penelitian, menguraikan pengetahuan, menguraikan pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi jangan pernah menyalahkan orang lain. Jadi jangan gampang menyerahkan orang lain. Jadi apa-apa karena dia. Jadi kalau seorang akademisi, menurut saya dia tidak mudah ada masalah lalu karena orang lain. Dia seharusnya bisa melihat peran dia meskipun kecil. Jadi jangan mudah menyalahkan orang lain meskipun peran kita sangat kecil dan peran orang lain lebih besar. Dan itu salah satu yang perilaku akademik yang harus dikembangkan bukan hanya dalam penelitian. Kalau dalam penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, artinya kita harus berhati-hati terhadap apa yang kita kembangkan. Jangan sampai kemudian yang kita lakukan sebagai akademik ini tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang selanjutnya courage, ya harus berani. Akademisi itu harus berani untuk menerapkan, melakukan, mengembangkan apa yang dianggap baik dalam keilmuannya sehingga kita bisa berarah ke lebih baik. Jadi karena courage, keberanian itu sangat mendasar berdasarkan pengetahuan yang dia miliki, maka sekali lagi penting bagi seorang akademisi untuk berani. Jadi kalau dia sudah yakin bahwa itu teori, pernyataan atau apa yang harus dilakukan berdasarkan ilmu pengetahuan harus seperti itu, dia harus berani melakukan itu, jangan takut. Ataupun dia jangan takut untuk melakukan sesuai dengan yang dia inginkan atau yang diminta dalam pengembangan ilmu pengetahuan tadi. Jadi trial and error terkadang bisa saja muncul bagi peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Tapi dia harus berani, tidak boleh takut dalam mengambil kebijakan, mengambil pengembangan keilmuan. Respect sama seperti tadi, sangat harus menghargai. Jadi bagaimanapun kita harus menghargai perbedaan, menghargai kritik, menghargai pandangan yang berbeda dengan yang kita kembangkan dalam penelitian kita, dalam
banyak hal, sehingga akademisi yang bagus itu bisa terlihat dari apakah dia menghargai orang lain atau tidak, ada terlihat dari bagaimana dia bisa memahami, menjelaskan banyak hal sebelum dia menjelaskan pandangannya sendiri. Jadi dia misalkan menjelaskan pandangan orang lain dulu, lalu terakhir baru dia menjelaskan pandangannya sendiri, karena dia sangat menghargai bahwa ada pandangan yang lain sebelumnya terhadap apa yang dia lakukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Fairness, ya, keadilan. Jadi jangan sampai kepentingan-kepentingan tadi itu sangat dominan. Jadi dalam integritas akademik kita harus adil dalam menempatkan sesuatu, sehingga menjelaskan sesuatu, memilih data yang kita sangat angkat dalam suatu publikasi. Selanjutnya trustworthiness, kepercayaan, ya. Ini yang mahal, bahwa peneliti itu harus bisa dipercaya, dan kalau itu tidak, seperti yang sekarang saat ini sering terjadi, ya makanya posisi akademik saat ini diragukan, tidak digunakan orang karena banyak akademisi itu memang tidak bisa dipercaya. Artinya karena banyak orang saat ini katakanlah penelitian-penelitiannya itu sulit dipercaya, sehingga kepercayaan terhadap para akademisi itu kurang. Kalau kita lihat misalnya setiap diskusi apapun, seharusnya pembicara itu harusnya dari akademisi, ada mewakili akademisi, baru mewakili praktisi. Nah, kalau dalam setiap diskusi cuma praktisi, politisi, pemerintah, pejabat, dan tidak ada akademisi, maka kekhawatiran kita dalam diskusi yang tidak melibatkan akademisi itu adalah orientasi atau penjelasannya itu bias kepentingan. Bias kepentingan pejabat, bias kepentingan politisi, bias kepentingan pemerintah. Nah, seharusnya akademisi bisa adil dan dipercaya. Dan terakhir yang sama di sebelumnya, honesty, jadi kejujuran. Jadi sering orang bilang ini menjadi rumit untuk diimplementasikan. Orang akademisi boleh salah dan mengakui salah, tapi kalau sering di anekdotnya, kalau politisi tidak boleh salah. Jadi ada perbedaan yang bisa saja tidak benar dalam konteks tertentu, tapi kecenderungannya sering bahwa ya kalau akademisi kita salah menggunakan data, salah menganalisa data, kita harus perbaiki dan seterusnya. Saya kira demikian pengantar saya, bahwa integritas akademik di Indonesia seperti kita sendiri itu tidak mudah saat ini, karena banyak faktor, banyak akademisi yang jarang digunakan saat ini untuk mengambil kebijakan. Jadi kalau di tempat-tempat yang seharusnya terjadi adalah seperti diskusi yang selalu ada unsur dalam pengambilan kebijakan, itu satu unsur akademisi dilibatkan. Misalnya fatwa Majelis Ulama bukan hanya mendatangkan ahli-ahli fikih, tapi juga ahli-ahli di bidang fatwa yang akan diambil keputusannya. Akademisinya harus ditampilkan, diminta pandangannya. Kebijakan tentang jalan tol misalnya di suatu daerah, itu harus diambil, diminta penjelasan akademisi di bidang lingkungan, di bidang pertanian, pertanahan, dan banyak hal, sehingga kebijakan itu menyeluruh. Bagaimana sehingga tidak menimbulkan dampak lingkungan yang lebih jelek terhadap suatu pembangunan. Jadi dan jika itu terjadi, baru kita bisa melihat bahwa akademisi itu sangat mempunyai peran yang penting di masyarakat jika selalu dianggap penting. Nah, karena itu beban tugas berat akademisi lah bisa ketika diminta menjadi sebagai orang yang bisa memberikan peran tadi, peran memberikan pandangan umum banyak hal tentang dampak lingkungan terhadap suatu pembangunan, dampak sosial dalam suatu kebijakan. Nah, itulah ketika akademisi bisa menjawab, bisa memuaskan banyak orang untuk menambah wawasan sebelum mengambil kebijakan. Nah, itulah dunia ke depan yang kita harapkan dari peran akademisi. Akademisi punya tanggung jawab untuk bisa membantu banyak orang dalam menyelesaikan masalah persoalan bangsa, karena itu dia integritasnya harus kuat dan bisa memberikan solusi seperti yang diharapkan. Saya kira demikian sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Rektor sudah menyampaikan banyak hal ya terkait materi kita hari ini soal momentum perayaan Hari Besar Islam, Tahun Baru Islam 1440 Hijriah, dan penguatan integritas akademik.
Jadi kalau mendengar tadi apa yang disampaikan oleh Pak Rektor, tentu banyak insight atau pengetahuan baru yang bisa kita ambil ya, menjadi hikmah atau pelajaran untuk kita untuk membekali diri kita di dalam mempersiapkan prototipe kita sebagai seorang akademisi yang berintegritas. Pertama tentu saya terima kasih karena tadi poin penting soal konsistensi di dalam melaksanakan kegiatan ya, tanpa harus banyak orang, saya kira tetap harus berlanjut, dan saya kira itu poin penting dari kegiatan ini untuk bisa kita camkan bersama bahwa kegiatan tidak diukur dari kuantitas sesungguhnya, tapi diukur dari kualitas dan konsistensi kita. Nah, itu juga saya kira yang disampaikan Pak Rektor bahwa di tahun baru 1442 Hijriah ini adalah tentu kita senantiasa mempersiapkan diri untuk hijrah dari yang baik ke yang lebih baik ya. Kalau kata Ustadz itu misalnya minaz zulumati ilan nur. Kira-kira kalau para Ustadz sering menyampaikan di ceramah-ceramahnya. Lalu soal tadi penguatan integritas akademik, saya kira ada yang penting juga tentang bagaimana menjadi seorang akademisi yang sukses ya. Yang pertama tadi Pak Rektor menyebutkan tentang soal kita perlu menyediakan waktu, saya kira untuk riset ya, perlu mempersiapkan waktu untuk memperbaharui atau minimal memikirkan riset-riset terbaru kita apa. Tentu Pak Rektor tadi mengkritisi soal banyak dosen yang kemudian melakukan repetisi-repetisi penelitian saja, jadi tidak ada pengembangan atau transformasi dari penelitian yang ada selama ini. Lalu soal pentingnya untuk mematangkan spesifikasi keilmuan kita di dalam melakukan penelitian, lalu penting juga untuk melakukan diseminasi, atau tentu ini yang disebut adalah publikasi ilmiah ya. Kenapa kita begitu sangat bersemangat mempublikasikan karya-karya kita di jurnal-jurnal yang terindeks Scopus ya, tujuannya sebenarnya bukan cuma akunnya, tapi supaya diseminasi hasil-hasil penelitian kita bisa dibaca oleh masyarakat akademik atau masyarakat internasional, tentu kita berharap demikian. Lalu tentu tetap mempertahankan kualitas, jadi tidak hanya soal banyaknya penelitian-penelitian kita, tapi tentu perlu mempersiapkan soal kualitas, meskipun itu satu, tapi itu bisa dibaca oleh masyarakat akademik, oleh itu saya kira sangat penting. Nah, soal tadi yang disampaikan juga soal akademik honesty ya, kejujuran di dalam akademik, kejujuran di dalam atau integritas kita sebagai seorang peneliti. Nah, tentu ini Pak Rektor sudah ada 13 partisipan, ini bertambah dari tadi yang cuma 6, 7, sekarang sudah ada tambahan. Saya tentu menyampaikan selamat datang Bapak Ibu semua peserta partisipan di forum pengajian LP2M ini. Tadi Pak Rektor sudah banyak menjelaskan ke kita soal bagaimana kita sebagai seorang akademisi bisa menguatkan integritas kita sebagai seorang dosen atau sebagai seorang peneliti. Nah, mungkin kita beri giliran kepada Bapak Ibu untuk tentu tidak hanya bertanya, saya kira, tapi tentu melakukan refleksi diri ya, untuk mengcombine dari apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi. Mungkin ada Bapak Ibu bisa merespon atau mungkin bisa berkomentar. Saya lihat ada Pak Misbah juga ini, Pak Misbahuddin, yang ada Ibu Rosda juga, ada Pak Musafar, ada Ibu Lis, kemudian Pak Agung. Ada ini ya, ada yang ingin bertanya kah atau ingin melakukan refleksi kritis terhadap perjalanan ke akademisiannya selama ini, mungkin bisa share ke kita bagaimana bisa mempersiapkan, terutama bagi kita ini yang dosen-dosen muda ya, untuk bisa tetap survive di dunia akademik ini. Saya persilahkan Bapak Ibu. Halo. Halo. Silakan Bapak Ibu. Ada enggak? Halo, Assalamualaikum. Salam. Kak, via chat ada ya, Kak? Siapa ini ya?
Via setting dikirim Pak, toh? Bisa. Iya, mungkin kalau tidak ada saya yang ini, yang coba Oh begitu. Oh apa jadi namanya langsung mancing maksudnya ya. Pak. Eh, Begini Pak Rektor, tentu sebagai dosen muda apa namanya keinginan untuk naik pangkat itu tentu menjadi hal cita-cita dan keinginan kita semua ya. Misalnya saya dari lektor mungkin ke lektor kepala atau dari lektor kepala ke guru besar. Nah, yang menjadi problem saat ini karena begitu banyak fasilitas yang memungkinkan kita sesungguhnya secara instan untuk kemudian mempublikasi hasil penelitian kita ya, terutama di jurnal-jurnal internasional yang tentu punya nilai kum yang tinggi untuk dipakai naik pangkat. Nah, problemnya adalah karena terkadang itu kita tergiur juga untuk kemudian mempublikasi mempublikasi hasil riset kita ini ke jurnal tersebut. Sementara tentu saya kira perlu juga dilihat lebih jauh apakah jurnalnya itu betul-betul berreputasi atau tidak. Nah, kecenderungan saat ini orang kemudian berlomba-lomba untuk mempublikasi artikelnya atau hasil penelitiannya di jurnal internasional, tetapi pada posisi yang lain dengan sangat tidak tentu maksud saya adalah bagaimana kita sebagai seorang dosen muda ini bisa betul-betul tidak terlalu bernafsu begitu ya, sampai menggunakan segala cara untuk kemudian bisa jurnal kita terbit. Tentu provokasi dari berbagai macam pihak itu saya kira bagus untuk kepentingan publikasi, tetapi tentu dengan prasyarat yang kualitas ya, prasyarat yang berkualitas. Nah, ini kan juga kadangkala kita dosen-dosen muda ini juga terpengaruh, sementara karir akademik kita kan masih seumur jagung ya, masih sangat muda sekali. Dan tentu bagaimanapun tentu kita punya cita-cita ingin jadi guru besar juga ya. Nah, kira-kira bagaimana mendamaikan antara idealitas akademik kita dengan pragmatisme pasar dalam pengertian publikasi ilmiah ya, karena beberapa pihak menenggarai sekarang ini publikasi ilmiah ini sudah seperti industri ya. Siapa yang punya modal banyak, dia bisa terpublikasi dengan sendirinya. Tentu tidak mengabaikan jurnal-jurnal atau publikasi internasional yang tentu menggunakan by review yang lama begitu ya. Tetapi ada juga beberapa jurnal yang secara instan bisa kita pakai dengan mudah, kita bisa terbit misalnya. Nah, itu mungkin pertanyaan saya ya Pak Rektor, bagaimana mendamaikan ini antara idealitas kita sebagai seorang akademisi dengan pragmatisme pasar dalam hal ini publikasi yang begitu sangat terbuka sekarang ini. Mungkin bisa ada respon Pak Rektor. Sambil menunggu yang lain juga ini supaya bisa lebih. Ya, terima kasih. Saya langsung menanggapi dengan memberikan contoh Scopus. Ya. Jadi saya menulis misalnya di jurnal yang berindeks Scopus, lalu otomatis kemudian saya diberi ID Scopus. Ya. Ya. Jadi kita menulis buku atau jurnal yang dianggap kualitasnya oleh Scopus itu baik, lalu semua penulis dalam jurnal yang terindeks Scopus itu diberikan ID Scopus. Jadi kita penulis itu tidak pernah punya relasi dengan Scopus. Scopus itu adalah lembaga yang mengindeksasi publikasi. Nah, yang kedua, orang dapat ID Scopus dengan menghubungi orang Scopus. Ya. Jadi Scopus itu dihubungi bahwa kita akan melaksanakan konferensi, lalu kita akan berharap konferensi kita ini, tulisan-tulisan yang dipresentasikan dalam konferensi ini terindeks Scopus. Lalu Scopus mengatakan kalau ingin terindeks Scopus, maka jurnal konferensi yang Anda terbitkan itu harus ada peer review-nya, harus ada
jurnal peer review dari beberapa dunia barat atau dari Amerika, dari Australia, dari Indonesia dan seterusnya. Jadi ada syarat-syarat yang diminta oleh lembaga indeksasi Scopus agar publikasi di konferensi atau jurnal tertentu yang dihubungi yang pihak Scopus tadi dihubungi dengan syarat-syarat tadi. Lalu kemudian pengelola penyelenggara konferensi tadi atau penerbit jurnal tadi katakanlah memenuhi semua syarat-syarat yang diminta termasuk membayar tadi. Ada iuran atau anggaran untuk bisa memeriksa langsung melihat apakah publikasi di konferensi tersebut bisa diindeksasi Scopus atau tidak. Jadi dari kasus ini jawabannya adalah pertama kita memang dipaksa untuk memilih. Kalau bahasa saya itu kita niatnya apa? Ya, niatnya itu kalau kita pengen langsung dengan satu kegiatan konferensi atau tulisan yang indeks Scopus, maka kita memang harus menghubungi pihak Scopus atau semua jurnal yang terindeks Scopus sehingga tulisan kita itu diterima. Nah, kita harus memenuhi semua syarat-syaratnya. Nah, syarat-syarat itu bisa kita lakukan secara normal, bisa juga kita lihat pihak ketiga yang pihak ketiga menawarkan bahwa jika Anda ingin publikasi Anda ditulis, ingin dimuat dalam suatu jurnal terindeks Scopus, Anda bisa saya bantu dengan syarat-syarat A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, tetapi yang kalau kita tadi itu, kalau memang tulisan kita bagus, itu kita insya Allah tulisan kita akan dimuat di jurnal yang sudah indeks Scopus tanpa harus relasi-relasi tadi. Tapi bukan berarti juga salah, jadi mohon dipahami juga. Ini kita akan pragmatis juga. Jadi kita berharap cara yang terbaik tadi, selama tulisan kita baik, kita tidak perlu kong kali kong, tidak perlu biaya, tidak perlu ini itu, kita akan dimuat menurut jurnal yang profesional secara akademisi, lalu kemudian mereview dan memberikan respon dari review kita itu, kita merespon hasil review itu untuk dipublikasikan. Tapi kalau itu tidak mampu, memang kita harus melakukan cara yang lain, karena kita juga kan tidak mungkin juga mengharapkan yang terbaik tapi tidak mampu sesuai dengan kemampuan kita. Jadi tidak mesti juga menurut saya kita memaksakan diri. Jadi kita menurut saya ya mencapai segala sesuatu dengan banyak cara, tapi selama ya itu tadi cara-cara yang selama tidak menyalahi aturan tadi. Misalnya kita tidak pernah menulis sama sekali, lalu kita bayar dia 50 juta misalnya. Nah, ini kan mungkin tidak tepat, meskipun itu bisa saja orang pragmatis akan melakukan itu. Jadi ya namanya dunia sekarang itu menurut saya kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Jadi menurut saya orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dia ingin A, lalu saya yakin dia. Jadi ukuran sukses tadi menurut saya bukan hanya, saya tambahkan lagi, ukuran sukses menurut saya bukan hanya konsisten dan dia menganggap itu manfaatnya penting bagi dia, bukan berdasarkan banyak orang, tapi karena manfaat secara pribadi dan konsisten dia lakukan, tapi juga memang itu sesuatu yang dia tuju. Jadi kita tidak bisa mengatakan orang gagal kalau dia memang tidak ingin melakukan, dia tidak melakukan itu. Misalnya saya ingin Kota Bagu, lalu dianggap saya gagal ke Gorontalo. Saya memang ke Kota Bagu, kenapa saya dikatakan gagal Gorontalo? Saya memang tidak ingin ke Gorontalo, ya kira-kira begitu. Kita ingin mencapai sesuatu yang kita anggap penting itu begini. Lalu orang menganggap, loh dia tidak mencapai yang lain. Nah, ya jelaslah bagaimana mungkin kita sukses di sesuatu yang kita tidak kejar. Yang kita kejar itulah jika kita dapat, maka kita akan sukses. Jika kita mendapatkan yang kita harapkan. Nah, menurut saya disitulah apakah integritas akademik itu kita pentingkan atau tidak. Seperti tadi. Apakah yang kita kejar gelarnya atau substansinya.
Sehingga kita berharap sebenarnya dua-duanya kan, yang secara normal ya kita pengen jadi guru besar semua, tapi kita juga pengen kalau kita guru besar, kita di bidang itu orang paham, memang dia ahli di bidangnya. Secara substansi orang paham bahwa kita ahli di bidang itu. Misalnya baru-baru dapat penghargaan Profesor Ahmad Najib Burhani, yang dia akan bicara dengan Ketua LP2M bicara tentang minoritas. Memang keahliannya di situ, dan dia orang tahu bicara hubungan relasi agama dan negara, dan ini dia ahlinya. Sehingga profesornya itu bukan hanya profesor gelar, tapi secara substansi dia layak, memang sangat dikenal orang untuk bicara itu. Nah, kita berharap juga begitu. Kita berharap juga kita profesor di bidang tertentu yang semua orang paham, menganggap kita memang punya wawasan yang luas di situ. Jadi menurut saya pertama kita niatnya apa, lalu kita bisa melakukan itu dengan cara yang benar, bukan dengan segala cara. Tapi banyak cara untuk mencapai itu, niat tadi. Jangan sampai juga kita sebagai akademisi tidak fleksibel tadi. Kita pengen dengan cara A, padahal boleh cara B, C, nah, lalu kita tidak fleksibel, lalu kita memaksakan diri. Tapi selama itu dijalankan, didapatkan dengan cara yang baik, ya, yang tidak melanggar integritas akademik yang seperti yang tadi kita bahas. Saya kira demikian. Jadi kalau konteks IAIN Manado kan kita berharap sekarang sudah ada tenaga honor yang kita harap fokus pembahasan atau mengumpulkan nilai kum dosen. Jadi tinggal melaporkan kepada bagian kepegawaian, lalu memberikan syarat-syarat atau dokumen-dokumen atau keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh bagian kepegawaian untuk naik pangkat. Jadi setahu saya sejak 1 tahun belakangan ini sudah banyak sekali yang naik pangkat karena dibantu oleh bagian kepegawaian untuk bisa membantu dosen-dosen memberikan keterangan, dan dibantu mereka untuk lebih serius membantu dosen untuk naik pangkat. Termasuk yang tadi disampaikan Kepala LP2M juga, kita Turnitin itu salah satu bagian yang kita harapkan bisa membantu dosen untuk melihat terlebih dahulu tingkat plagiarisme tulisannya sebelum diserahkan ke pihak lain. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Rektor sudah memberi menjawab dengan sangat bagus ya apa yang saya tentu tanyakan tadi. Mungkin ada yang lain? Saya lihat ada Pak Syarif juga ini. Selamat datang Pak Syarif. Ada Ibu Rahma juga. Mungkin ada perspektif lain atau ada refleksi pribadi selama ini yang bisa kita share dan bisa kita pelajari bersama di forum pengajian ini. Saya buka kepada semua Bapak Ibu, mungkin bisa berpartisipasi untuk menyumbang narasi mungkin, atau ada yang bisa berkomentar. Saya Pak Arhan. Ya, silakan Pak Rusdi. Ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Pemaparan tadi cukup menarik bagi saya, apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tentang integritas akademik. Ini saya pertama ingin bercerita tentang pengalaman ketika di IAIN Manado begitu. Ada yang menurut saya perlu dipikirkan dan direnungkan bersama, bahwa integritas akademik itu berdasarkan pemaparan Pak Rektor itu tidak tercipta secara tiba-tiba begitu ya. Jadi butuh proses yang panjang, tetapi ada hal yang nggak tahu, tadi saya sekitar 10 menit hilang karena nggak ada sinyal. Apakah itu sudah disampaikan apa tidak. Jadi integritas akademik itu menurut saya bisa lahir dengan adanya kultur akademik gitu. Dan kultur akademik itu di IAIN Manado yang selama ini saya ketahui itu masih sedikit kurang begitu kultur akademiknya, sehingga ketika kita bertemu dengan dosen-dosen yang lain, dengan teman-teman dosen, yang banyak dibicarakan itu bukan masalah keilmuan yang kita miliki gitu. Di fakultas, kemudian di tempat warung kopi misalnya, jarang saya menemukan obrolan-obrolan yang tentang keilmuan begitu. Jadi
Kalau bahasa sederhananya atau bercandanya lebih banyak ngobrolin tentang pendapatan daripada pendapat begitu, tentang tentang pendapat argumentasi dan semacamnya. Dan bagi saya yang secara pribadi mudah terbawa dengan lingkungannya seperti itu, jujur secara pribadi agak berpengaruh begitu ketika sampai di Manado yang dulu di Jogja kan, di misalnya ini. Jadi kemana-mana kan di warung kopi, di mana ada paling tidak ada diskusi buku apa yang dibaca, kemudian udah baca opini koran atau enggak. Sejak di Manado saya dulu sering share koran setiap hari, sekarang enggak saya baca juga korannya. Nah, yang maksud saya yang ingin bagaimana kultur itu bisa diciptakan, misalnya didorong begitu kultur akademik itu, sehingga pembicaraan kita bukan tidak hanya yang di luar akademik tadi begitu. Itu yang saya alami. Yang kedua tentang tadi di jurnal misalnya dan semacamnya, pengalaman saya juga menulis tidak banyak begitu dibandingin teman-teman yang lain, mungkin sangat sedikit sekali. Dan memang pengalaman nulis di satu jurnal yang Sinta 2 itu memang cuma ribet kalau mau mengikuti prosedur reviewer yang ini dibalikin sampai beberapa kali dan seterusnya begitu. Tapi kan kita kadang nggak sabaran, dan lingkungan itu kadang mendorong, nggak apa-apa, nanti kamu kapan bisa cepat yang begitu dan seterusnya. Lama-lama kan juga ikut terpengaruh begitu. Maksudnya ingin sharing dan barangkali ada pendapat dari Pak Rektor atau teman-teman yang lain. Nah, bagaimana agar lingkungan itu bisa tercipta begitu? Karena saya yakin kalau cuma 1-2 orang yang sulit sekali. Memang ada beberapa orang yang tidak terpengaruh barangkali, tetap meskipun lingkungannya bagaimana dia tetap nulis saja, kayak Pak Arhan, nulis saja banyak karyanya gitu. Tapi kan kalau bagi kami yang muda-muda itu kurang sekali. Dan ini sekaligus curhat yang terakhir, pengalaman saya itu seolah-olah memang nggak ada, kami disuruh nyari sendiri-sendiri begitu. Itulah yang menurut saya ada hubungannya tadi dengan yang pertama, lingkungan itu kurang tercipta karena apapun yang berkaitan dengan karir akademik itu kita disuruh urus, maksudnya nggak ada wadah untuk kemudian saling bercerita sejak awal begitu. Misalnya teman-teman dosen yang angkatan saya itu, misalnya pernahkah kita dikumpulkan misalnya untuk begini loh, jadi dosen itu sejak awal memang ya sudah, kamu sudah terima ya udah kamu sendiri-sendiri saja dan seterusnya. Dan itu kan akan sangat berpengaruh bagi kami, misalnya kalau misalnya sejak awal sudah ditanamkan. Saya ingat betul ketika dulu penyerahan SK CPNS itu Pak Rektor, dan itu teringat sampai sekarang, Pak Rektor selalu bilang bahwa akan dilaknat begitu kalau ini misalnya yang kalau kalian tidak ingkar terhadap janji, sumpah dan semacamnya, itu kan sangat berpengaruh. Tapi kan itu cuma sekali begitu ya, nggak ada lingkungan lain yang kemudian mendorong untuk tetap ingat bahwa Pak Rektor ini pernah bicara itu terus gitu. Lama-lama kemudian hilang, bisa jadi lupa nanti apa nasihat yang disampaikan itu. Itu mungkin Pak Arhan. Baik, komen dari yang lain atau ini. Terima kasih Pak Rusdi, menarik sekali pertanyaan tadi. Kalau tidak ada yang melaknat nanti saya laknat Pak Rusdi. Aduh. Soal ya dari saya kira Pak Rektor, pertanyaan soal bagaimana membangun kultur akademik kita lalu kemudian tidak serta-merta terpengaruh dengan percakapan yang jauh dari identitas akademik ya. Kalau istilahnya Pak Rusdi tadi lebih banyak bicara tentang pendapatan daripada pendapat ya, kira-kira argumentasi kita. Kita persilakan ke Pak Rektor ya, supaya. Ya, terima kasih. Pertama, saya menanggapinya begini. Waktu saya kuliah tadi disebutkan di Jogja, banyak kegiatan-kegiatan kultur akademik itu muncul dari bukan secara struktural setahu saya. Jadi itu lingkungan itu kalau dalam sosial itu disebut civil society. Kalau di kampus itu jaringan-jaringan kelompok-kelompok studi. Nah,
Kalau yang dilaksanakan oleh kampus, makanya menurut saya yang diinisiasi LP2M saat ini salah satu bagian dari untuk mengembangkan kultur akademik. Jadi kita saat ini bicara tentang yang Pak Rusdi sampaikan tadi, tidak ketemu di tempat lain. Ya tidak mungkin kan di kantin kita paksa orang ngomong akademik gitu. Ya kita salah tempat. Tetapi kalau bicara, tunggu Pak Rusdinya mana ya? Habis tanya hilang gimana? Mana Rusdi? Jangan hilang. Aktifkan ininya. Kalau Zoom ini ente tidak aktif berarti ente tidak ada. Ada. Iya, karena bertanya. Kalau tidak bertanya, Saya nangis soalnya takut kedengeran. Silakan Pak. Ya. Ya, Jadi silakan. pertama begitu, setahu saya di IAIN Jakarta dulu, IAIN Jakarta sekarang, kelompok-kelompok kajian diskusi itu dikelola oleh di luar struktural kampus, dan itu yang kita banyak. Kita ketemu orang-orang yang banyak yang bicara tentang akademik. Jadi secara struktural tadi saya sudah sampaikan, saya berinisiasi terhadap LP2M yang tanpa anggaran bisa melaksanakan kegiatan kultur akademik diskusi seperti ini. Nah, kalau yang lain kan minta anggaran lebih dulu. Nah, makanya ke depan ya ini rektor pengen A, di bawah itu anggaran dipegang oleh dekan ketua lembaga, bilang lain, mana yang jalan? Ya yang dipegang dekan dan ketua lembaga, karena anggaran itu di rektorat anggarannya ada anggaran wakil rektor 1, jadi rektor itu tidak melaksanakan kegiatan. Jadi bukan saya tidak bertanggung jawab, tapi ada secara struktural keuangan itu dikelola oleh, nah makanya kemarin kita berharap arahan-arahannya pengalaman 1 tahun ini, makanya ke depan kita berharap setiap program studi itu bisa ada kegiatan seminar online begitu ke depan gitu. Jadi kita berharap ada anggaran kegiatan secara struktural supaya kultur akademik itu tinggi. Jadi sekali lagi kultur akademik itu tinggi karena di lingkungan kita di Jawa atau Jakarta itu memang enak itu berperan berfungsi di masyarakat. Nah, kalau lingkungan tadi yang saya sampaikan, saya khawatir itu kurang. Itu yang saya bilang tadi. Seharusnya setiap kegiatan itu ada perwakilan akademisi memberikan pandangan. Bisa juga yang saya sebutkan akademisi kita itu tidak mampu menjadi itu. Jadi ketika kita diminta untuk pembicara dalam satu kegiatan, peran kita sebagai akademisi itu juga tidak bisa memberikan gambaran yang cukup membantu masyarakat. Sehingga kalau begitu orang minta pejabat semua. Artinya pembicara itu pejabat, bukan akademisi. Jadi ini kita harus lihat dari dua sisi. Tapi itulah yang saya harapkan di mahasiswa atau di lingkungan itu muncul kelompok-kelompok dari ormas-ormas atau ekstra mahasiswa itu mengadakan kajian-kajian kultur akademik yang diharapkan tadi. Tapi sekarang di sini memang lemah. Makanya secara pribadi kita harus bisa menciptakan itu. Kalau saya harus bergabung dengan peneliti muda politik Indonesia yang mereka semua muda-muda, saya tergabung dengan mereka, ya harus mencari lingkungan sendiri. Jadi jangan sampai kalau orang tidak mendorong kita tidak jatuh, atau kita tidak didorong, kita tidak jalan. Jadi kita memang harus mencari sendiri. Itu yang tadi saya bilang tadi. Kita akan sukses kalau kita memang khusus melakukan itu. Khusus waktu kita ini kapan? Ada 24 jam. Berapa jam kita sediakan untuk meneliti? Berapa jam yang kita gunakan untuk bergabung dengan orang-orang di bidang kita, orang-orang yang serumpun ilmunya dengan kita. Ya, kalau tidak, ya kita menyalahkan orang terus ya. Begitu juga yang saya bilang tadi, dalam kondisi saya sekarang ini saya sulit menjadi peneliti yang karena punya tugas yang lain gitu. Dan sebelumnya bisa saya lebih baik gitu. Jadi itu bahwa kultur akademik itu kurang, tapi kita harus mencari. Ya kalau kita tidak mencari teman-teman yang serumpun dengan kita, WA itu harus, kalau bisa kita cari WA yang rumpun ilmu di bidang kita masing-masing, organisasi rumpun yang sama dengan kita, yang diskusi akademiknya muncul. Tapi kalau kita harapkan di tempat diskotik bicara akademik, ya tidak mungkin lah. Jadi kita harus mencari tempat yang sesuai yang kita inginkan. Jadi menurut saya yang dominan itu kita, bukan lingkungan.
Nah, kalau kita selalu lingkungan, ya kita korban lingkungan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hampir berkaitan sebenarnya dengan pernyataan tadi, bahwa tanggung jawab itu ada diri kita masing-masing. Jadi jangan lempar tanggung jawab ke orang lain. Jadi kalau kita gagal di A, di B, sebagai akademisi, ya kita harus menyalahkan diri kita sendiri lebih dulu ketimbang orang lain, karena kita tidak bisa merubah orang lain, tapi yang bisa kita rubah adalah sikap kita sendiri. Jadi ini menjadi penting bagi saya. Kita tidak pernah bisa merubah sikap orang lain. Yang bisa kita rubah adalah sikap kita terhadap orang lain. Jadi kita akan berputar-putar terus di situ. Kita ya karena orang, kita karena ini. Lalu saya yang terakhir itu saya tidak nyambung itu tentang laknat itu tadi, saya tidak nyambung apa maksudnya, karena saya harus menerima telepon. Tapi yang ya saya tidak tahu Soal konteksnya. doa Enggak, maksud saya ya. Begini, maksudnya apa, peringatan atau terhadap dosen muda itu kan ada sesuatu yang berkesan. Salah satu sambutan Pak Rektor dulu kepada kami pas saat itu kan sangat, dan itu kan kalah dengan kebiasaan. Dan kalau misalnya sering ada paling tidak ada yang ini kan, integritas kita akan tetap terjaga. Dan ya, itu betul. kan berkesan, ada sambutan misalnya yang begitu-begitu kurang. Baik. Ya, saya jadi ingat sekarang. Tadi maaf, saya ada menerima telepon dari orang penting, tapi saya bilang nanti lanjutkan. Maaf tadi. Jadi betul, sekali lagi saya terus terang pengembangan ilmu politik saya itu karena saya bergabung di jaringan kelompok peneliti muda, Asosiasi Ilmu Politik Muda, dan kajian-kajian politik terbaru, politik dan agama, politik dan demokrasi itu sangat update dengan jaringan itu. Dan saya tidak bisa mengharapkan dari orang lain agar pengembangan itu muncul dari orang lain. Karena tadi yang saya bilang, saya bersyukur dengan yang tadi saya sampaikan, LP2M menginisiasi ini. Saya akan bersyukur kalau di Manado ini juga ada Asosiasi Ilmu Politik, tapi berapa kali saya gabung itu sangat pragmatis gitu. Nah, tapi saya gabung juga berapa kali karena kita memang harus kita yang memulai. Jadi artinya saran saya kepada diri saya sendiri adalah, jika saya ingin menjadi profesor ahli di bidang pengetahuan ilmu yang saya kembang saat ini, saya harus mencari asosiasi itu. Yang sekarang lebih mudah, grup WA-nya, ada Facebook-nya juga, ada link-link lain yang jurnal-jurnalnya yang selalu update. Saya jadi anggota member grup itu. Jadi sehingga itu membantu saya update dengan bidang ilmu pengetahuan saya. Kalau Pak Rusdi berharap di kampus Manado, saya memang itu tugas yang saya harapkan juga bisa kita mulai. Tapi seperti yang dilakukan EP2M sekarang ini enak kan, tanpa anggaran bisa laksanakan. Kalau yang lain khawatirnya mana anggarannya, jangan. Ini yang berat deh saya. Jadi secara struktural itu lebih rumit, ada jenjang-jenjangnya, aturannya, uang, banyak aturan penggunaan keuangan. Tapi kalau menurut saya silakan seperti yang Pak Rusdianto yang sudah lakukan mungkin, atau di Sosiologi Agama yang saya tahu itu prodi sosial agama itu punya grup diskusi sosiologi agama. Nah, jadi kita bisa, saya siap membantu dengan cara sederhana, ya tentu saya tidak banyak, sekali bulan, sebulan sekali kita lakukan itu. Jadi kita yang inisiasi gitu. Jadi membuat di sosial agama itu ada juga kelompok mahasiswa lintas agama yang juga selalu melakukan diskusi-diskusi yang sekali lagi itu membantu kita. Jadi bisa kita yang memulainya, mengajak lingkungan, membuat lingkungan yang mengajak orang lain ketimbang kita menunggu terus dari lingkungan. Tapi silakan dalam konteks IN silakan diusulkan ke Kaprodi atau Kaprodi mengusulkan ke dekan, lalu sehingga kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang rutin terkait dengan penciptaan lingkungan akademik yang lebih baik, yang lingkungan akademik, termasuk yang dilakukan di fakultas-fakultas lain. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Rektor.
Oke, menarik saya kira ya bicara dari tahun baru Islam 1442 sampai ke integritas akademik, lalu bagaimana merekayasa budaya akademik atau kultur akademik supaya bisa tercipta di lingkungan kita masing-masing, terutama di IAIN Manado. Kalau Pak Rektor tadi menanggapi soal sebenarnya kultur itu jangan tunggu diciptakan, tapi ciptakan sendiri supaya orang bisa terpengaruh dengan itu dan bisa ikut nimbrung dengan apa yang kita percakapkan. Saya sepakat soal itu ya. Mungkin ada yang lain yang bisa. Jadi pada intinya pengajian ini sebenarnya tidak hanya sumbernya dari Pak Rektor, tentu ada refleksi dari semua peserta juga bisa menjadi bahan pelajaran untuk kita semua, untuk kita bisa share supaya paling tidak memberi penyemangat baru ya di tahun baru ini untuk senantiasa kita berkomit atau berkomitmen terhadap profesi kita sebagai seorang akademisi, sebagai seorang dosen dan peneliti. Ada ketambahan partisipan, ini sudah 19 partisipan dari 6, kemudian naik 10, 15 sampai jangan bisa sampai 100 partisipannya ini. Silahkan Bapak Ibu yang mau berkomentar atau mau apa begitu bisa langsung saja, silahkan. Ada enggak? Ibu Rahma mungkin? Ya, masuk. Oh ya, silahkan Bu. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Rektor bahwa kita harus yang lebih proaktif, karena kalau melihat kebiasaan saya juga waktu saya di sekolah di Jawa itu, di mana kita duduk, di situ kita diskusi gitu, di mana kita nonton bareng-bareng sama teman-teman, di situ kita ada yang kita bahas berkaitan dengan ya kalau nggak sesuai dengan rumpun ilmu kita biasanya ya berkaitan dengan apa yang lagi viral atau tren. Dan itu memang awal saya di kampus IAIN Manado itu desain dulu ya, saya tidak menemukan hal itu gitu. Sempat yang kok gini ya suasananya gitu, beda. Dan saya jadi orang yang akhirnya juga tidak terlalu produktif gitu awalnya waktu saya di desain, karena mungkin terpengaruh dengan situasi lingkungan. Nah, perlahan saya mulai membuka diri saya. Gitu. Waktu di Papua saya aktif, saya sering diundang di majelis-majelis taklim, tapi di sini saya tidak, mungkin karena saya pindahan ya dari Papua, jadi orang tidak begitu kenal saya dan tidak tahu gitu ya. Tidak tahu gimana ya saya harus mengabdikan diri saya gitu. Alhamdulillah perlahan-lahan saya bisa menyesuaikan. Saya bisa salah satu kemarin karena ada kegiatan pengabdian masyarakat dan mereka menginginkan saya juga tetap eksis di sana dan tetap mengabdi kepada mereka, minimal apa yang sudah dilakukan oleh tim saya pada saat itu bisa berlanjut, tidak sampai di situ saja. Begitu juga dengan diskusi-diskusi dengan mahasiswa. Jadi memang kita yang proaktif, kita yang ada kegiatan apa gitu, kita yang banyak-banyak bertanya. Kalau kita pasif, kita tidak mau cari tahu, kita tidak mau memberikan bagian dari acara-acara tersebut atau diskusi tersebut ya. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa menyesuaikan. Kita akan jalan di tempat aja gitu. Makanya saya sepakat dengan pendapatnya Pak Rektor, kita harus lebih yang gimana ya, kita yang lebih banyak mendekati siapapun gitu ya, entah itu kalangan masyarakat atau anak didik kita atau lingkup karena kita juga kayak saya kan dosen mata kuliah binaannya fikih gitu. Jadi banyak mungkin diskusi sama teman-teman yang kalau di kampus tidak terlalu. Tapi saya kalau di teman-teman saya seangkatan waktu S2 kami sering sharing. Nah itu mungkin yang bisa saya tambahkan berangkat dari pengalaman pribadi saya.
Mungkin teman-teman yang lain bisa sharing di sini. Terima kasih pada hostnya yang sudah memberikan kesempatan. Oke, saya kembali. Baik, terima kasih Bu Rahma ya. Saya kira refleksi yang cukup menarik soal bagaimana Ibu Rahma perjalanan karirnya direfleksikan soal bagaimana menciptakan iklim akademik ya atau kultur akademik. Mungkin sebelum ke Pak Rektor ada lagi yang bisa ini sumbang, Ibu Srifani ya. Silakan Bu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon maaf terlambat, sedang bertugas jadi sambil menyelam, tenggelam. Ini topik yang menarik karena berhubungan dengan Scopus ID dan bagaimana cara mendapatkannya dan usahanya dan kelanjutannya setelah mendapatkan Scopus ID. Dan tadi saya dengar juga ada semacam refleksi tentang budaya kita di sini di Manado yang kelihatannya santai banget dan memang itu memang benar. Sebagai penduduk lokal dan saya sudah mengalami berbagai macam suasana yang berbeda-beda ini dari di kampung, terus di kampungnya orang, tambah jauh lagi memang berbeda. Dan saya kira kalau mau menyalahkan kampungnya agak tidak fair juga ya, karena dimanapun Anda berada itu Anda yang mengontrol diri Anda, bukan lingkungan Anda yang mengontrol Anda. Jadi mohon maaf saya ini hanya dari TK sampai SMA, sekolahnya di Manado. Jadi itu mental Manado yang malas, kurang berusaha, seolah-olah tidak berdaya. Dan memang malas sih, saya akui memang malas itu. Kalau kita sudah nyaman di satu tempat, kita tidak akan pindah-pindah lagi, sudah enak kan? Begitulah kira-kira orang Manado. Jadi, tapi ketika berinteraksi dengan teman-teman di Makassar, di Bandung, dan di kampung di sebelah air sana, memang terasa berbeda. Juga fasilitasnya berbeda. Jadi, bagaimana menanggapi Pak Rusdi tadi, kalau Anda merasa di kampung ini budayanya begini, bagaimana kalau Anda yang justru memotivasi orang kampung sini supaya berbudaya akademik seperti Anda. Ini yang jadi pertanyaan. Jadi alih-alih mengeluhkan orang sini cuma begini tuh, bagaimana kalau orang bikin begini? Bawa itu suasana Jogja ke sini. Oke? Kalau Anda istilah saya kalah dengan orang Manado, berarti apa gunanya dong Anda lulusan dari Jawa, dari Jogja, kalau ternyata toh Anda masih kalah juga dengan kita yang di sini. Begitu. Jadi kayak ada yang wise saying yang bilang ikan kalau ikan di laut itu kan tidak jadi asin juga badannya kan. Kira-kira seperti itu. Jadi ini bukan mau ngeles ala orang Manado, tapi memang mau ngeles sih. Ya memang beginilah kami suasananya di sini. Kalau masuk di kantin, duduk di kantin yang diceritakan gosip apa terbaru, itu rumah tangganya sana lagi berantakan, mungkin apa ini begini, itu yang jadi topik hangat. Kalau orang berbicara masalah berpikir sesuatu yang berat-berat itu di rumah sampai berat, nah itu oleh soveto-veto, kalau datang dulu di sini bercerita begini kan sakit kepala, kita cuma baroko, kopi, stop, nggak usah bercerita politik sana jalan roda. Tapi yang saya harapkan justru dari teman-teman yang dari luar ini, mohon maaf ya, saya harus mendikotomi dan lokal dan luar. Harapan kami yang di sini ini karena kami keadaannya begini, nah Anda yang dari sana dengan pengalaman yang banyak sekali itu, bawalah suasana Anda ke sini. Anda yang mempengaruhi kami, bukan kami yang mempengaruhi Anda. Jangan sampai Anda kalah dengan kami yang malas begini. Kalau Anda ikutan malas, ulang di Jogja supaya tidak jadi malas tuh. Maksudnya begitu, kasarnya. Maaf ya, ini retorika orang Manado begini. A, B, B. Yang suka begitu. Demikian. Saya kira mohon maaf sebelumnya ini tapi saya sangat berterima kasih sebenarnya kepada teman-teman yang berasal dari luar daerah, terutama sampai Pak Rektor ini sampai jauh-jauh dari negara Nunjau di Mato sana mau berbakti ke sini di Manado yang hanya begini kasihan keadaannya ya. Jadi dimohon bersabarlah dengan kami ini dan kondisi kami. Begitulah kira-kira. Dimaafkanlah kondisi kami ini dan
Coba kalau Anda memang jago, Anda yang bisa membuat kami seperti Anda. Kalau Anda yang menjadi seperti kami, berarti kami yang jago dong. Maaf ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Srivania. Sekira begitu sangat mendalam ya refleksi beliau membandingkan dengan apa yang pengalaman beliau dari luar dan sebagai seorang orang lokal di Manado ya. Sebelum ke Pak Rektor mungkin ada lagi satu ya sebelum kita ini. Satu mungkin ada Bapak Ibu yang lain. Ada yang lain lagi yang mau ini? Yang mau ikut melakukan refleksi atau bertanya juga boleh sesungguhnya. Silahkan. Saya undang lagi satu orang lagi. Ada yang mau sedekah? Kita ini pengajian Bapak Ibu, insya Allah ini pahalanya luar biasa sama mengikuti majelis taklim ini sama. Jadi berpahala. Sekaligus informasi ada kalau ada yang butuh sertifikat bisa dilihat di room chat ya, bisa langsung di room chat kalau ada yang membutuhkan sertifikat. Mungkin ada lagi sebelum saya ke Pak Rektor. Ada Pak Syarif juga saya lihat ini. Silahkan Pak Syarif kalau ini ada refleksinya juga. Ada Ibu Rosda, kemudian siapa lagi nih? Ibu Olha juga saya lihat ada, Ibu Olha. Ada kita beri kesempatan ke Pak Rektor dulu mungkin untuk ini. Jadi sekarang sudah 23 partisipan Pak Rektor, sudah ada ketambahan lagi ini. Kita mungkin sampai 10.30 ya, sekitar 20 sampai 25 menit lagi ke depan. Silakan Pak Rektor. Ya, terima kasih. Kultur akademik saat ini itu bisa kita lakukan secara fisik bertatap-tatapan dalam bentuk pertemuan, bisa juga secara online. Jadi dan dengan situasi pandemi ataupun dengan teknologi saat ini, jadi kita bisa menciptakan situasi kultur akademik yang lebih baik. Dan saya kira sudah cukup baik meskipun masih kurang, tapi sudah jauh lebih baik. Terbukti kalau kita lihat misalnya jurnal kita ada 6, lalu peringkat akreditasi jurnalnya meningkat dari tahun ke tahun, dan sekarang sudah online sehingga orang lebih bertanggung jawab, lebih bisa dipertanggungjawabkan tulisannya karena bisa dicek, cek plagiasi dan seterusnya karena dalam bentuk online bukan dalam cetak. Jadi sebenarnya kultur akademik kita itu sudah berjalan jauh lebih baik. Jadi tidak juga, tetapi yang tadi dikesankan itu adalah kumpul-kumpul secara fisik itu yang berbeda dari tempat lain dan sekali lagi ini tidak mudah juga, dan sekali lagi kita tidak perlu sebagai peneliti akademisi kita tidak perlu memaksakan diri. Jadi kita masih bisa seperti yang sampaikan tadi, kita masih bisa menciptakan kultur akademik online tadi itu, dan itu juga lebih enak ketimbang harus secara fisik. Jadi kita berharap ke depan itu makin meningkat secara bukan tidak mesti secara fisik, kalau perlu secara hati tadi. Jadi hijrah fisik ada hijrah hati gitu. Dan juga bisa kita lakukan. Jadi tidak terlalu negatif juga seperti yang kesannya terakhir terkesan begitu. Dan itu terbukti dari jurnal-jurnal kita yang akreditasinya meningkat dari waktu ke waktu. Nah, lalu kalau kita bicara bagaimana meningkatkan kultur akademik itu ya tadi ini kultur akademik itu muncul gara-gara peran kita itu dianggap lebih penting atau lingkungan menganggap kita lebih penting. Makanya tadi saya ulang lagi, tanggung jawab jangan-jangan memang kita secara akademik belum bisa memberikan solusi di masyarakat. Kita khawatir kita sebagai akademisi juga masih formalitas sebagai dosen, tapi secara substansi kita di masyarakat atau di banyak tempat masih belum, dan itu koreksi bagi kita semua sehingga
dengan harapan bisa masing-masing kita bisa berperan di bidang kita masing-masing dalam bidang tertentu, dalam bidang spesialisasi kita, sehingga perlahan-perlahan kita bisa dipakai atau orang ketika bicara itu kita dipanggil untuk memberikan pandangan akademisnya dari masing-masing kita. Tapi saya kira sekali lagi banyak yang bisa kita lakukan baik secara pribadi maupun secara lembaga yang sudah meningkat dari waktu ke waktu. Jadi sekali lagi bukti tadi yang saya ulang-ulang ini jangan sampai terlalu negatif juga, jurnal kita akreditasinya meningkat dari waktu ke waktu. Lalu ini sudah closing statement atau belum? Belum. Satu sesi lagi, Pak Rektor. Satu sesi lagi baru kita ini. Ya, jadi saya kira sudah jauh lebih baik karena kita bisa melakukannya secara online. Jadi. Ya, terima kasih Pak Rektor ya. Tentu juga kita penting bersikap jujur ya, mengakui identitas ke-IAIN-an kita. Jadi saya tentu juga sepakat dengan Pak Rektor bahwa apa yang kita alami di IAIN Manado ini saya kira perlu kita akui bahwa terjadi peningkatan signifikan ya setiap tahunnya saya kira, terutama soal katakan misalnya soal publikasi ilmiah kita yang tentu semuanya sudah by digital dan bisa dibaca oleh siapa saja, dan tentu itu dengan sendirinya mengangkat akreditasi kita ya. Di samping dengan tumbuhnya jurnal-jurnal baru yang sementara kita persiapkan lagi untuk bisa menampung seluruh karya-karya atau hasil-hasil penelitian dari dosen-dosen semuanya di IAIN Manado. Nah, mungkin ada yang lain lagi, satu sesi lagi sebelum kita tutup pengajian kita hari ini. Kita beri kesempatan ke 2 atau 3 orang lagi untuk melakukan refleksi, melakukan menyampaikan pendapat atau saran dan lain sebagainya ya. Kita persilahkan. Halo, ada? Ada ya? Ibu Olha, saya kira ini ada beliau mau ini. Ibu Olha? Halo, Ibu Olha? Ya, halo Pak. Ya, silakan Bu. Barangkali masih perlukah ini yang saya tanyakan ya? Karena kita sudah melewati beberapa jawaban pembahasan begitu. Oke, saya coba ya, saya ajukan pertanyaannya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali alhamdulillah dan terima kasih banyak. Alhamdulillah kepada LP2M yang sudah memfasilitasi acara ini, juga kepada Pak Rektor ya sebagai narasumber. Alhamdulillah terima kasih sekali lagi. Baik dari Kepala LP2M sambutannya cukup bagus, dan juga apa yang disampaikan oleh Pak Rektor juga bagus, saya pikir begitu, dan semua partisipan yang sudah menyampaikan juga ya baguslah begitu untuk kita bersama semua. Dalam banyak yang saya dengarkan tadi itu saya hanya sempat mencatat ya ini mungkin ya yang mudah yang saya kemukakan begitu tentang integritas akademik Pak Rektor gitu. Ya. Salah satunya itu adalah item tentang seorang yang memiliki integritas akademik itu dia perlu menghindari kompromi gitu ya Pak ya. Saya kira betul Pak, betul ya, bagus ya. Hanya saja Pak, saya pikir kalau dalam pengalaman untuk menghindari kompromi ini tidak jarang jadi bumerang buat kita sendiri gitu. Ya, menjadi bumerang buat diri sendiri gitu. Sehingga lambat laun meskipun awal saya tidak bisa menerima ungkapan yang mengatakan bahwa tidak perlu sepama, tidak perlu sepadia, tidak perlu sepala. Yang perlu itu adalah sepaham. Awal saya dengar ini saya sepertinya tidak bisa menerima, tapi dari pengalaman perjalanan waktu sepertinya tidak kita harus perlu benarkan. Ini bukan benarkan tapi terima bahwa yang penting itu adalah sepaham. Kita perlu sepaham. Jika tidak,
No, rasa jo panganah itu. Kira-kira seperti itu. Dan ini ada dua yang sempat saya catat, Pak. Tadi tentang bagaimana agar riset itu dapat berkelanjutan. Kan hasil riset itu perlu kita tidak hanya untuk bagaimana agar kita tercatat di sudah melakukan riset terus dapat income-nya seperti itu. Tapi bagaimana agar riset itu dapat hasil riset itu dapat berkelanjutan. Misalnya temuan kita hari ini seperti ini. Nah, ke depannya itu bagaimana? Memang saya orang yang bukan cuma jarang, tidak pernah meriset seperti itu Pak Arhannya, ya. Gitu. Karena saya berpikir jangan sampai saya jadi seperti mungkin ini apatis atau mungkin saya orang yang termasuk orang yang memandang durinya, merenungi durinya ketika memandang bunga mawar. Saya teringat dari ibarat nenek tua yang dilihat oleh Rasulullah ketika Isra Mi'raj bahwa dia kayu api yang dia tumpuk itu tidak bisa lagi dia angkat, tapi kemudian dia tambah lagi, dia angkat, dia coba angkat, tidak bisa, dia tambah lagi, dia tambah. Terima kasih banyak kesempatannya. Saya kira cukup ini dulu. Makasih banyak. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Ibu Olha ya sudah memberi refleksi sekaligus respon juga soal bagaimana kita memposisikan sebagai seorang akademisi soal tadi tentang kompromi-kompromi tadi ya yang disampaikan Pak Rektor. Mungkin sebelum ke Pak Rektor ada satu lagi supaya lebih ini ada lagi mungkin yang bisa menambahkan. Ada ya, Bapak Ibu? Silahkan. Ada Ibu Nenden juga ini. Silahkan kalau ini. Ibu Sinta baru masuk ini, baru bergabung. Silahkan Pak Sarip atau Pak Misbah. Pak Misbah jangan cuma urut tangan lah. Pak Misbah. Oke, baik. Kita beri kesempatan ke Pak Rektor dulu lah untuk merespon mungkin sekaligus pesan-pesan terakhir lah atau closing statement ya untuk kegiatan kita hari ini. Silakan Pak Rektor. Ya, terima kasih. Pertama tentang kompromi tadi. Kompromi tadi itu yang dimaksudkan adalah apakah kita dari awal meneliti atau menyampaikan satu pandangan hasil akademisi yang dilatar belakangi oleh kepentingan sponsor atau kepentingan ideologi atau kepentingan ormas. Jadi komprominya itu di situ sehingga ini membuat kita tidak fairness, kita tidak adil dalam menyampaikan sesuatu. Kita punya kepentingan sponsor, kita kepentingan ideologi, kepentingan ormas yang kita kemudian kompromi untuk menyampaikan itu sebagai bagian dari kajian akademik kita. Padahal ini bukan kajian akademik, tapi kajian atau pesan sponsor, pesan kepentingan ideologi, pesan kepentingan ormas. Nah, kalau kemudian ada hal-hal yang menjadi counterproduktif, maka kemudian itu yang bisa menurut saya itu berarti yang kita cari sekarang dalam hidup ini apa, niat kita apa. Jadi kalau kita dipaksa untuk milih satu dan A dan B, kita diminta untuk sesuatu yang konflik antara dua hal yang dilematis, kita disuruh sholat istikharah, kita disuruh memilih. Ya, kita lebih mengutamakan yang mana karena kita akan mempertanggungjawabkan itu. Dan itulah sangat personal, sangat kejujuran personal kita sangat penting dari situ. Jadi kalau kita kemudian memilih karena persoalan keamanan kita, kalau ini kita tidak aman nanti, lalu kita memilih sesuatu yang sangat pragmatis, ya mungkin itulah tidak masalah. Artinya pada akhirnya seorang ilmuwan itu tidak mungkin memilih antara hidup dan mati ya. Kita bisa saja mungkin bukan pada contoh diri kita, pada contoh yang lain, ya bisa saja orang jadi pragmatis. Tapi sekali lagi itulah pilihan yang bisa
tujuan kita diskusi dari tadi adalah ini persoalan-persoalan yang muncul bisa saja dalam konteks berbeda, tapi itu yang bisa saja muncul dari seorang akademisi. Yang kedua tentang bagaimana hasil riset yang berkelanjutan. Betul bahwa tadi kita melakukan satu penelitian tertentu, lalu kemudian hasil penelitian itu mendasari kita untuk melakukan penelitian berikutnya sebagai kelanjutan dari hasil riset sebelumnya, dan itu sangat penting, sangat tepat untuk yang kita harapkan. Jadi yang kita bahas tadi adalah penelitiannya masih sama, cuma beda daerah, orientasinya berbeda dengan yang dimaksud. Tapi topik yang sama untuk hasil riset dasar dan kelanjutan dari hasil riset sebelumnya itu sangat penting untuk kita lanjutkan. Jadi saya kira tepat untuk kita harus melakukan penelitian berikut sebagai konsekuensi dari hasil penelitian kita sebelumnya. Saya kira demikian. Lalu sebagai closing statement, sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada LP2M yang menginisiasi kegiatan ini sebagai salah satu bentuk kultur akademik yang kita kembangkan. Jadi kultur akademik kita seperti ini lebih menarik karena bisa dilakukan secara online tanpa ada biaya konsumsi yang banyak, tanpa biaya honorarium yang tinggi dan seterusnya, dan itu bisa kita lakukan di saat pandemi ini. Jadi sisi positifnya saat ini seperti pengajian LP2M seri 1 ini. Dan kalau seandainya pandemi juga sudah selesai, kita masih bisa melakukan yang sama. Jadi kita tidak perlu melakukan seperti yang dari tadi kita sebutkan, kultur akademik secara fisik itu bisa kita kurangi atau dengan efisien. Jadi kita tetap bisa. Saat ini kita bisa diskusi dengan IAIN yang lain atau UN yang lain dengan hanya mengetahui link Zoom-nya saja. Kita tidak perlu repot-repot ke sana, tidak perlu repot-repot transportasi, konsumsi, dan seterusnya. Jadi saat ini kultur akademis secara online itu mudah kita dapatkan melalui informasi yang kita bisa dapatkan secara online dalam banyak hal. Jadi saat ini, dan meskipun sekali lagi setelah pandemi juga kita bisa melakukan hal yang sama. Perkuliahan online, daring, dan seminar-seminar daring bisa kita ikuti. Jadi saya yakin ke depan, kultur akademik seperti ini bisa kita kembangkan. Jadi bisa saja kita melakukan seminar fisik atau dalam ruangan, kemudian kita buka juga link bagi orang yang tidak sempat hadir untuk bisa mengikuti seminar itu secara daring. Saya kira kegiatan-kegiatan ini ke depan akan seperti itu, supaya meningkatkan jumlah partisipan dalam kegiatan kita. Jadi saya berharap di samping secara pribadi dan lembaga kita mengembangkan sedikit-sedikit, termasuk mengikuti kegiatan ini sebagai bagian dari kultur akademik yang kita kembangkan di Manado, tapi juga kita bisa mengikuti kegiatan sama yang dilakukan oleh lembaga lain. Saya kira demikian. Terima kasih sekali lagi. Baik, terima kasih Pak Rektor. Pada akhirnya tentu waktulah yang akan membatasi kita ya. Tentu banyak hal yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Rektor dari sejak pertama sampai akhir tadi di closing statement-nya, tentu bisa menjadi insight buat kita semua, menjadi pelajaran buat kita semua untuk tetap berkomitmen di dalam menjalankan seluruh aktivitas kegiatan akademik kita. Tentu aktivitas Tridharma perguruan tinggi melekat di dalam seluruh perjalanan karir kita. Nah, tentu terima kasih Pak Rektor dan terima kasih pada seluruh yang hadir, partisipan berkenan meluangkan waktu untuk bisa bersama dengan kita hari ini. Insya Allah pengajian LP2M ini akan berseri, mungkin kita berupaya untuk bisa konsisten tiap minggu kita buat kegiatan-kegiatan seperti ini. Juga mungkin informasi kepada Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang ingin difasilitasi, ada yang ingin menyampaikan gagasan, menyampaikan studi-studi terbarunya, riset-riset terbarunya, kita bisa fasilitasi di pengajian LP2M ini. Insya Allah tidak ada honornya, yang ada mungkin pahalanya saja. Begitu juga kita sampaikan ke Pak Rektor, insya Allah apa yang disampaikan tadi menjadi amal jariah untuk Pak Rektor dan kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, terakhir tentu permohonan maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan terkait dengan acara ini sampai dari awal sampai akhir.
Oleh karena itu, mari kita semua menutup acara ini dengan sama-sama melapaskan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selanjutnya wabarakatuh. bisa menikmati hidangan di depan masing-masing dan sambil memfasilitasi diri masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu. Bagaimana ini Pak Misbah?